Kadang yang paling menakutkan bukanlah sosok yang muncul di depan kita, tapi pesan yang mereka tinggalkan. Pesan yang seharusnya tidak pernah kita dengar. Pesan yang datang dari seseorang yang sudah mati. Di sebuah kompleks kosan tua di pinggiran kota, seorang mahasiswa mulai mengalami hal aneh setelah temannya hampir mengalami kejadian yang tak bisa dijelaskan. Awalnya hanya mimpi, lalu suara, dan akhirnya sosok. Sosok seorang perempuan yang pernah mengakhiri hidupnya di kamar paling ujung lorong. Tapi yang membuat semua semakin mencekam, dia tidak datang untuk meneror. Dia datang untuk memperingatkan. Dan ketika pesan itu akhirnya dimengerti, semuanya sudah terlambat. Sebelum mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti cerita kami sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton agar admin bisa tahu sejauh mana cerita kami telah sampai. Hujan turun sejak sore, membasahi halaman kecil kompleks kosan yang terlihat semakin kusam dimakan usia. Aku berdiri di depan gerbang besi yang sedikit berkarat, menarik napas panjang sebelum akhirnya melangkah masuk. Lampu-lampu di sepanjang lorong menyala redup. Beberapa bahkan berkedip, seolah menolak untuk tetap hidup. Namaku Raka. Dan malam itu, aku datang bukan untuk menginap. Aku datang karena Dimas, temanku sejak semester pertama. Sejak beberapa hari terakhir, dia berubah. Tidak masuk kelas, tidak membalas pesan, dan yang paling aneh, dia tiba-tiba memintaku datang ke kosannya dengan nada yang sangat berbeda. Kalau lo masih anggap gua temen, datang malam ini. Pesan itu masih terngiang di kepalaku. Lorong kosan terasa panjang dan sunyi. Hanya suara tetesan air dari atap bocor yang menemani langkah kakiku. Kamar Dimas berada di tengah lorong, bukan di ujung lorong. Tapi entah kenapa, pandanganku terus tertarik ke kamar paling ujung. Kamar nomor 13. Pintunya tertutup rapat. Dan entah ilusi atau bukan, aku merasa seperti ada seseorang berdiri di baliknya, mengawasi. Aku menggeleng cepat, mencoba mengabaikan perasaan itu. Ini hanya sugesti. Semua orang di kampus juga tahu cerita tentang kamar itu. Katanya, dulu ada seorang penghuni perempuan yang bunuh diri di dalamnya. Gantung diri. Sejak saat itu, kamar itu dikunci dan tidak pernah disewakan lagi. Akhirnya aku sampai di depan kamar Dimas dan mengetuk pintu pelan. Tok, tok, tok. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi. Kali ini lebih keras. Dim, ini gue, Raka. Beberapa detik hening sebelum akhirnya terdengar suara langkah kaki dari dalam. Pintu terbuka perlahan. Dan di sana berdiri Dimas. Wajahnya pucat. Matanya cekung seperti tidak tidur berhari-hari. Lo akhirnya datang, katanya pelan. Aku langsung masuk tanpa banyak bicara. Dim, lo kenapa sih? Semua orang nyariin lo. Dosen juga. Dia datang lagi. Kalimat itu langsung memotong ucapanku. Aku terdiam. Siapa? Tanyaku pelan. Dimas menatap ke arah pintu, lalu ke arah lorong. Cewek itu yang di kamar ujung. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Lo bercanda kan? Dia menggeleng pelan. Awalnya cuma mimpi, tapi sekarang dia muncul tiap malam. Aku mencoba tertawa kecil, meski terasa dipaksakan. Dim, itu cuma sugesti. Lu terlalu kepikiran cerita itu. Tidak, bentaknya tiba-tiba membuatku terlonjak. Dia mendekat, mencengkeram lenganku erat. Dia ngomong sama gue, Rak. Suaranya bergetar. Dia bilang gue harus pergi dari sini. Aku menelan ludah. Kenapa? Dimas terdiam beberapa detik. Lalu, dengan suara hampir berbisik, karena
Dia bilang ada yang bakal mati lagi. Ruangan itu tiba-tiba terasa dingin, sangat dingin. Dan tanpa sadar, aku melirik ke arah jendela kamar, ke arah ujung lorong, ke kamar nomor 13. Dan kali ini, aku yakin pintu kamar itu sedikit terbuka. Aku menatap ke arah ujung lorong dari balik jendela kamar Dimas. Pintu kamar nomor 13 yang tadi aku yakin tertutup, kini sedikit terbuka. Hanya celah kecil, gelap, seolah menunggu seseorang untuk melihat ke dalam. Lo lihat juga kan? Suara Dimas terdengar lirih di belakangku. Aku tidak langsung menjawab. Mataku masih terpaku ke sana. Lalu perlahan, aku menarik tirai jendela dan menutupnya rapat. Angin, kataku cepat, meski aku sendiri tidak yakin. Pintu lama, biasalah kebuka sendiri. Dimas tertawa pelan, tapi bukan tawa lega, tawa yang kosong. Gue juga dulu mikir gitu. Aku berbalik menatapnya. Dulu, dia mengangguk. Pertama kali gue lihat 3 malam lalu. Dimas lalu duduk di kasurnya. Wajahnya tertunduk, kedua tangannya saling menggenggam erat. Gue lagi main HP. Tiba-tiba ada suara dari luar, kayak orang nangis. Aku diam, mendengarkan. Awalnya pelan, terus makin jelas, persis di depan kamar gue. Lo buka pintunya? Tanyaku. Dia menggeleng. Gue takut, tapi suara itu makin lama makin dekat, kayak dia lagi nyeret sesuatu di lantai. Aku merinding. Terus, Dimas menelan ludah. Gagang pintu gue gerak sendiri. Seketika suasana kamar terasa makin sempit. Pelan, muter sedikit, kayak ada yang nyoba masuk. Gue langsung tahan dari dalam. Gue pegang gagangnya, tapi dia mengangkat kepalanya, menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Dari luar, ada yang bisik, "Di sini, pergi, sebelum dia datang." Aku langsung merasakan bulu kuduku berdiri. Itu suara cewek. Dimas mengangguk pelan. Serak, kayak habis nangis lama. Hening beberapa saat. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Aku mencoba berpikir logis. Dim, mungkin itu orang iseng atau penghuni lain. Dia memotong ucapanku lagi. Kali ini lebih pelan, tapi penuh tekanan. Gue lihat dia. Aku membeku. Kapan? Tadi siang. Aku mengerutkan kening. Siang? Dimas mengangguk. Gue lagi keluar beli makan. Pas balik, lorong kosong. Itu biasa. Terus, gue lihat pintu kamar 13 kebuka lebar. Jantungku berdetak lebih cepat. Dan dia berdiri di dalam. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Gantung. Satu kata itu cukup membuat seluruh tubuhku terasa dingin. Lehernya miring, matanya kebuka, tapi kosong. Dimas mulai gemetar. Dan yang paling parah, dia menatapku lurus. Dia senyum. Aku spontan mundur selangkah. Lo halusinasi, Dim. Lo kecapean. Gue gak gila. Dia berdiri. Nafasnya memburu. Kalau gue gila, gimana dia tahu nama gue? Aku terdiam. Perlahan, dia nyebut nama lo. Dimas mengangguk cepat. Dia bilang, "Dimas, kamu masih bisa pergi." Suasana kembali hening. Tapi kali ini bukan hening yang tenang, melainkan hening yang menekan. Aku mencoba menenangkan diri. Oke, kita cari solusi. Lo bisa pindah kos dulu, malam ini juga. Dimas langsung menggeleng keras. Gak bisa. Kenapa? Karena dia menunjuk ke arah pintu kamar. Dia gak mau gue keluar. Seolah menjawab ucapannya, tiba-tiba terdengar suara tok, tok, tok. Kami berdua membeku. Ketukan itu datang dari luar pintu kamar Dimas. Pelan, teratur, dan jelas. Aku menatap Dimas. Dia menatap balik dengan wajah pucat tasi. Lo nunggu siapa lagi? Bisikku. Dia menggeleng pelan. Ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Lebih pelan, lebih dekat. Seperti tepat di depan wajah seseorang yang berdiri di balik pintu. Aku menelan ludah. Siapa? Tanyaku dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya suara nafas. Samar. Dari balik pintu. Dimas mundur perlahan. Aku juga. Dan tanpa kami sentuh,
Gagang pintu itu perlahan bergerak sendiri. Berderit, pintu terbuka sedikit. Dan dari celah gelap itu muncul suara berbisik. "Pergi." Aku membeku, karena kali ini aku juga mendengarnya. "Pergi." Suara itu masih menggantung di udara ketika pintu kamar Dimas terbuka sedikit lebih lebar. Aku dan Dimas berdiri membeku. Tidak ada siapapun di luar. Lorong kosong. Lampu redup berkedip pelan. Tapi suara itu jelas bukan halusinasi. Aku menarik napas panjang, memberanikan diri melangkah mendekati pintu. Dimas mencoba menahanku. "Rak, jangan." Aku menggeleng pelan. Kalau ini terus kita hindarin, kita nggak bakal ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Dengan hati-hati, aku membuka pintu lebih lebar. Lorong di depan kami tampak lebih panjang dari biasanya. Sepi, terlalu sepi. "Lihat, nggak ada siapa-siapa," kataku mencoba meyakinkan meski suaraku sendiri terdengar asing di telingaku. Dimas tidak menjawab. Dia hanya menatap ke arah ujung lorong, ke kamar nomor 13. Dan kali ini, pintunya terbuka lebar. Gelap di dalamnya terasa seperti menelan cahaya. Aku menelan ludah. "Ada yang salah," bisik Dimas. Aku mengangguk. "Lo pernah masuk ke sana?" Dia langsung menggeleng cepat. "Orang-orang bilang yang masuk ke situ selalu kena sial." Aku terdiam sejenak. Lalu tanpa sadar, kakiku melangkah keluar dari kamar. "Rak!" Dimas memanggilku panik. "Lo mau ngapain?" Aku berhenti sebentar, lalu menoleh. Kalau dia beneran mau ngasih peringatan, berarti ada sesuatu yang harus kita tahu. Dimas ragu, tapi akhirnya dia ikut keluar. Kami berjalan pelan menyusuri lorong. Setiap langkah terasa berat. Semakin dekat ke kamar nomor 13, udara semakin dingin. Bahkan suara hujan di luar seolah menghilang. Sunyi total. Saat kami sampai di depan pintu, bau lembab langsung menyergap. Seperti kamar yang sudah lama tidak dibuka. Aku menatap ke dalam. Gelap. Terlalu gelap untuk ukuran kamar biasa. "Rak, balik aja," bisik Dimas. Tapi saat itu, aku melihat sesuatu. Di lantai kamar. Samar, tapi jelas. Bekas goresan. Seperti sesuatu yang pernah diseret. Dari tengah kamar ke arah pintu. Aku melangkah masuk. "Raka!" Dimas hampir berteriak. Tapi aku sudah di dalam. Dan entah kenapa, rasanya seperti ada yang menarikku. Kamar itu kosong. Tidak ada furniture. Hanya dinding kusam dan langit-langit dengan bekas tali yang pernah terpasang. Aku menatap ke atas. Dan tanpa sadar, napasku tertahan. Bayangan samar terlihat di langit-langit. Seperti bekas seseorang yang pernah tergantung lama di sana. Aku langsung menunduk. Ini gak beres. Tiba-tiba, suara langkah terdengar. Bukan dari luar, dari dalam kamar. Di belakangku. Aku membeku. Dimas di belakangku gemetar hebat. "Rak," katanya hampir tak bersuara. Perempuan itu tidak mendekat. Dia hanya berdiri. Lalu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah lantai. Aku mengikuti arah jarinya. Di sana ada sesuatu. Selembar kertas tua. Aku tidak ingat melihatnya saat masuk tadi. Dengan tangan gemetar, aku mengambilnya. Kertas itu sudah kusam dan sedikit basah. Tulisan di atasnya hampir pudar, tapi masih bisa dibaca. "Jangan percaya dia." Aku mengerenyit. Dia? Siapa? Saat aku mengangkat kepala lagi, perempuan itu sudah lebih dekat. Tanpa suara, tanpa langkah. Wajahnya kini jelas terlihat. Dan ada air mata hitam mengalir dari matanya. Dia membuka mulutnya perlahan dan berbisik. "Aku sudah coba menyelamatkan." Suaranya serak, patah. Tapi aku gagal. Menyelamatkan siapa? Dia tidak langsung menjawab. Matanya perlahan bergeser ke arah Dimas. Dan saat itu juga, wajah Dimas berubah. Bukan karena takut, tapi karena sadar. Seolah dia baru mengingat sesuatu yang selama ini dia tekan. "Dim?" panggilku pelan. Dia mundur selangkah.
wajahnya semakin pucat. Gue pernah mimpi. Apa? Cewek ini, dia menatap sosok di depanku. Tapi di mimpi itu, dia nggak sendirian. Jantungku berdegup kencang. Siapa lagi? Dimas menatapku. Matanya penuh ketakutan. Ada seseorang di belakang dia. Aku langsung menoleh ke arah perempuan itu lagi. Dan saat itulah aku sadar. Sejak tadi, bayangan di belakangnya bukan bayangan biasa. Ada bentuk lain di sana. Lebih tinggi, lebih gelap, dan perlahan bergerak. Perempuan itu tiba-tiba menjerit. "Pergi!" Suaranya kali ini keras, penuh kepanikan. Dia sudah dekat. Lampu lorong tiba-tiba mati. Gelap total. Dan dalam kegelapan itu, aku mendengar suara lain. Suara yang bukan miliknya. Napas berat. Tepat di belakangku. Gelap. Total. Aku tidak bisa melihat apapun. Hanya suara nafas. Berat. Basah. Tepat di belakang leherku. Tubuhku kaku. Aku tidak berani menoleh. Rak, suara Dimas terdengar gemetar dari arah pintu. Aku ingin menjawab, tapi suaraku seperti hilang. Dan lalu, suara itu berbisik, tepat di telingaku. Terlambat. Aku langsung melonjak menjauh, hampir terjatuh ke lantai. Nafasku tersengal, jantungku seperti ingin keluar dari dada. "Lari!" teriak Dimas. Tanpa pikir panjang, aku merangkak keluar dari kamar nomor 13. Dimas menarik lenganku dan kami berdua berlari menyusuri lorong dalam kegelapan. Lampu masih mati, hanya kilatan petir dari luar yang sesekali menerangi lorong. Dan di setiap kilatan itu, aku melihat sesuatu. Di ujung lorong, sosok tinggi, tidak bergerak, menghalangi jalan keluar. "Jangan ke sana!" teriakku. Kami berbalik arah, berlari ke sisi lain lorong. Pintu-pintu kamar tertutup rapat, seolah semua penghuni menghilang. Atau tidak ada yang berani keluar. Suara langkah kami menggema. Tapi ada suara lain mengikuti. Lebih berat, lebih lambat. Tapi pasti. Dia ngikutin, bisik Dimas panik. Aku menoleh sekilas. Dan dalam kilatan petir berikutnya, aku melihatnya lebih jelas. Tinggi, tubuhnya kurus tidak wajar, kulitnya gelap seperti hangus, dan wajahnya tidak utuh, seperti tertutup bayangan yang bergerak. "Masuk sini!" Aku menarik Dimas ke dalam kamar kosong yang pintunya sedikit terbuka. Kami menutup pintu cepat-cepat dan menahannya dari dalam. Suara langkah itu berhenti, tepat di depan pintu. Hening, tidak ada ketukan, tidak ada suara. Hanya keberadaan yang terasa sangat dekat. Dimas menutup mulutnya, menahan nafas. Aku juga. Detik terasa seperti menit. Lalu, suara itu terdengar lagi. Bukan dari luar, dari dalam kamar. "Kalian tidak bisa pergi." Aku berbeku. Perlahan, kami berdua menoleh ke arah suara. Di sudut ruangan, sosok itu sudah ada, berdiri, tanpa kami sadari kapan dia masuk. Dimas langsung menjerit. Aku menariknya mundur hingga punggung kami menempel ke dinding. Dia yang dimaksud, teriak Dimas terbata. "Yang dimimpi loh?" tanyaku cepat. Dimas mengangguk panik. Dia selalu di belakang cewek itu, selalu ngeliatin. Sosok itu melangkah maju, pelan. Setiap langkahnya mengeluarkan suara basah, seperti daging yang menyeret lantai. "Kalian sudah dipilih." Aku mencoba mencari sesuatu, apa saja, untuk melawan atau setidaknya bertahan. Tanganku meraba lantai dan menemukan sesuatu. Kertas yang tadi aku ambil dari kamar 13. Tulisan itu masih ada. "Jangan percaya dia." Tiba-tiba aku sadar sesuatu. "Dim," kataku, "cepat." Dia bilang jangan percaya. Berarti apa? Berarti dia bukan yang jahat. Sosok tinggi itu berhenti, seolah mendengar.
Aku memberanikan diri berteriak. Dia yang di kamar 13. Dia nyoba ngelindungin kita kan? Tiba-tiba suhu ruangan turun drastis. Dan dari belakang sosok tinggi itu muncul lagi perempuan itu. Wajahnya lebih jelas sekarang, penuh luka. Air mata hitam mengalir deras. Lalu dia menatapku, lalu mengangguk pelan. Dia yang membunuh. Sosok tinggi itu langsung bergerak cepat, terlalu cepat. Dalam sekejap, dia sudah di depan kami. Tangannya yang panjang terulur ke arah Dimas. Aku refleks menarik Dimas menjauh. "Pergi dari sini!" jeritku. Perempuan itu tiba-tiba berteriak. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Dan seketika, sosok tinggi itu terdorong mundur, seperti ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. "Lari!" bisik perempuan itu. Kami tidak menyia-nyiakan kesempatan. Aku membuka pintu dan menarik Dimas keluar. Lorong masih gelap, tapi sekarang ada cahaya samar di ujung. Pintu keluar. Kami berlari sekuat tenaga. Di belakang kami terdengar suara amukan, jeritan, dan benturan keras. Seolah dua dunia sedang bertabrakan. "Cepat!" teriakku. Kami hampir sampai. Saat tiba-tiba Dimas berhenti. Aku ikut berhenti panik. "Kenapa?" Wajah Dimas berubah. Kosong. Matanya menatap lurus ke depan. Dia memanggil gue. "Siapa?" "Yang di belakang lo." Darahku terasa berhenti. Perlahan, aku menoleh. Dan di sana, sosok tinggi itu sudah berdiri. Sangat dekat. Terlalu dekat. Sosok itu berdiri tepat di belakangku. Terlalu dekat hingga aku bisa merasakan hawa dingin dari tubuhnya menembus kulitku. Nafasnya berat, basah, dan berbau busuk seperti sesuatu yang sudah lama mati. Aku tidak berani bergerak, tidak berani bernafas. Dimas masih berdiri di depanku. Matanya kosong, seolah bukan lagi dirinya. "Dimas," panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya. Panjang, hitam, mengarah ke bahu Dimas. "Jangan!" teriakku. Aku langsung menarik tubuh Dimas menjauh. Tapi saat tanganku menyentuhnya, aku merasakan sesuatu yang aneh. Dingin, sangat dingin, seperti menyentuh mayat. "Rak!" suara Dimas terdengar lirih. Aku menatapnya. Dan saat itu juga, aku sadar ada yang salah. Matanya bukan lagi penuh ketakutan, tapi kehampaan. "Gue udah telat ya," bisiknya. Jantungku langsung jatuh. "Maksud lo apa? Kita bisa keluar." "Gue udah dipanggil dari tadi." Aku menggeleng keras. "Enggak, lo masih di sini. Kita keluar bareng." Dimas senyum tipis. Senyum yang tidak pernah ingin kulihat dari seorang teman. "Dia nggak ngejar kita berdua, Rak." Aku membeku. "Cuma gue." Sosok tinggi itu kembali bergerak. Kali ini tidak terburu-buru. Seolah dia tahu tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Dari belakang kami, perempuan itu muncul lagi. Lebih samar, lebih lemah. "Aku sudah bilang pergi," bisiknya lirih. Aku menatapnya putus asa. Kenapa dia? Kenapa Dimas? Air mata hitam mengalir di wajahnya. Karena dia yang terakhir melihatku saat aku mati. Dunia seolah berhenti. Aku menoleh ke Dimas. Wajahnya menunduk. "Dim?" Dia terdiam beberapa detik,
Lalu akhirnya, waktu gue baru pindah ke sini, suaranya bergetar. Gue pernah lewat kamar itu malam-malam. Aku menahan nafas. Pintunya kebuka dan gue lihat dia lagi gantung diri. Tanganku mulai gemetar. Kenapa lo gak cerita? Dimas tertawa pelan. Pahit. Gue pikir gue cuma halu. Dia mengangkat kepalanya. Matanya berkaca-kaca. Tapi ternyata gue orang terakhir yang dia lihat. Perempuan itu menutup wajahnya, menangis. Aku minta tolong, tapi dia lari. Aku langsung menoleh ke Dimas. Dia menunduk. Gue takut. Suasana menjadi sunyi. Sunyi yang menyakitkan. Sosok tinggi itu kini berdiri tepat di belakang Dimas. Tangannya perlahan meraih leher Dimas. Yang melihat harus menggantikan, bisiknya. Aku langsung mencoba menarik Dimas. Tapi kali ini aku tidak bisa menyentuhnya. Tanganku menembus tubuhnya seperti kabut. Dimas, dia menatapku untuk terakhir kalinya. Makasih udah datang. Air mataku jatuh. Jangan tinggalin gue. Dimas senyum. Lalu perlahan tubuhnya ditarik ke belakang, masuk ke dalam bayangan sosok itu dan menghilang. Aku terjatuh ke lantai. Hening. Tidak ada suara. Tidak ada langkah. Tidak ada apapun. Hanya aku dan lorong kosong. Beberapa detik kemudian, lampu menyala kembali. Terang, normal, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku terengah-engah, masih tidak percaya. Lalu perlahan, aku menoleh ke arah kamar nomor 13. Pintunya tertutup, rapat. Perempuan itu masih berdiri di sana. Tapi kali ini wajahnya tenang. Terima kasih, bisiknya. Tubuhnya perlahan memudar, menghilang, dan untuk pertama kalinya lorong itu terasa benar-benar kosong. Keesokan harinya, penghuni kosan heboh. Dimas menghilang. Tidak ada yang tahu kemana. Tidak ada jejak. Tidak ada bukti. Hanya kamar kosong dan barang-barangnya yang tertinggal. Aku tidak pernah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada yang akan percaya. Tapi sebelum aku pergi dari kosan itu, aku sempat kembali ke lorong itu untuk terakhir kalinya. Dan di depan kamar nomor 13 ada sesuatu yang baru. Selembar kertas terselip di bawah pintu dengan tulisan yang sama. Jangan percaya dia. Aku tidak pernah tahu apakah itu peringatan untukku atau untuk penghuni berikutnya. Malam ini kisah kita berakhir. Tapi teror mungkin baru saja dimulai. Jika kalian ingin terus mendengar kisah-kisah horor lain, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling membuat kalian merinding. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Jika kalian masih berani mendengarnya.